Mbak Robi. Kok Erwin? Ya ampun, kita settingannya baru nih. Iya nih ya, keren ya. Seger banget. Tuh. Iya, seger banget. Aduh. Oke enggak? Terus, Oke dong. Kalian apa kabar? Aku sih baik. Dirimu gimana, Bang? Baik juga, Baik ya. baik. Seperti yang terlihat kan, subur saya. Sama saya juga Baik, subur. iya betul ya. Kita jadi makin subur. Macet gak tadi perjalanan ke sini? Kalau saya sih enggak, karena saya sudah standby di sini dari pagi. Oh, iya. Jadi saya nggak kena macet. Macet sih karena jalan Hayamuruk Gajah Mada itu lagi itu tuh MRT apa sih itu namanya tuh? Lagi banyak yang tutup jalan, lumayan padat. Nah, oke. BTW kok tau nggak hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu. Betul, nggak salah. Tapi ada hari spesial di hari ini, tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret? Emang ada 8 Maret. Ini kok. Hari ini adalah International Women's Day. Women's Day. Iya. Hari Perempuan Internasional seluruh dunia merayakannya. Selamat Hari Internasional Perempuan, Hari Perempuan Internasional. Iya. Khususnya untuk perempuan Indonesia. Betul sekali. Ya, selamat ya. Kira-kira ada doa nggak? Atau lihat kalau nggak, kira-kira perempuan Indonesia itu saat ini seperti apa sih? Luar biasa sih. Dua kata kalau dari saya tuh luar biasa perempuan Indonesia. Luar biasa banget perempuan-perempuan di Indonesia itu. Kalau Karin? Kalau saya lihatnya dari ini sih, dari kabinetnya pemerintah sekarang. Karena banyak sekali perempuan hebat yang duduk di kabinet Indonesia. Bener Siapa banget. aja? Itu Menteri Keuangan. Ibu Sri Mulyani. Keren banget. Terus itu sampai dapat penghargaan tuh. Terus ada Menteri Luar Negeri. Siapa itu? Tahu mukanya tapi kenapa namanya? Maafin Bu. Iya benernya pendek kacamataan kan ya kalau nggak salah ya. Maaf Bu, aku orangnya agak susah ingat nama gitu tapi tahu mukanya. Iya mungkin ya teman-teman yang tahu mungkin bisa. Iya. Komen ya. Ya coba kita lihat ada yang bantu nggak nih? Komen nggak coba? Bantuin dong. Oh masih pada sapa-sapaan nih. Tuh ada sapa-sapaan. Hai semuanya sudah masuk join ke kita. Halo. BTW kok kan kita baru berdua ya. Ini bangku masih 2 kosong. Oh iya, kira-kira siapa ya? Kita undang aja yang lagi mau dirayain harinya hari ini. Wow, kira-kira siapa ya perempuan-perempuan The Rabbits? Nah, pasti udah tahu lah siapa. Iyalah, cuma 2 perempuan di The Rabbits ya. Betul sekali, ada 2 orang. Kita panggilkan saja. Flo dan Tenana. Kita kasih aplaus buat perempuan-perempuan The Rabbits. Tepuk tangannya dekat mic. Silakan duduk. Suaranya masuk. Terima kasih. Janjian ya, seragam gitu. Seragaman. Kita ya. Oh, emang sehati. Kan dalam rangka Hari International Women's Day kita sama-sama sehati sekalipun gak sesuai sama temanya ya. Iya emang. Warna temanya tuh apa warnanya? Temanya ya. Ungu tahun ini. Tadi dikiranya army. Oh iya, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Itu yang suka bawa senjata. Siap gerak. Hormat gerak. Beda dong. Beda army ya. Temanya apa sih? Kira-kira temanya tahun ini #embrace equity. Embrace equity. Yaitu merangkul kesetaraan. Wow, merangkul kesetaraan. Emang belum setara ya? Nah ini nih, ini yang mau kita bahas nih. Ayo teman-teman di rumah. Seru banget. Yang mau chat, nanya atau kita ngobrol sama-sama nih. Ya? Komen juga boleh. Yang mau ikut-ikut ya kasih info-info boleh banget nih. Udah ada banyak nih teman-teman kita. Mau kita bacain nggak satu-satu? Boleh. Ih, ada siapa nih? Ada 800 orang. Wow. Ada Kak Explore, Kak Ulan Lui. Hai semuanya. Ada Kak Jessel, Kak Nikutip, Kak Irene. Ada ini tuh yang suka rajin nonton kita dulu ya. Betul. Kangen ya? Iya kangen banget. Ada Kak Sisil juga. Tuh mereka aja udah halo-haloan. Hai semuanya yang udah nonton kita. Aduh seneng banget kita ketemu lagi. Di bawah nih ada siapa nih? Ada Kak Irene. Iya ada Kak Irene tadi. Udah. Iya kangen banget ya. Ini yang gak ada di sini nih. Iya. Lagi ada di rumahnya. Betul itu yang tadi aku maksud. Betul. Tuh kangen banget live. Bener Kak Ulan. Kita juga kangen. Aduh. Kak Rindy lagi nyanyi Oma guys. Baik. Sakit kepala dia soalnya lagi. Sakit kepala dia ternyata.
Kita doakannya semoga beliau cepat sembuh, cepat sehat lagi. Betul, amin. Sama join ya. Iya, betul. Di sini. Sama teman kita satu lagi. Iya, satu lagi siapa ya? Oh, kita masih punya teman. Jangan dong, jangan. Cuma 5. Kita berlima. Ayo coba satu lagi siapa teman-teman, kalau teman-teman tahu pasti tahu kan. Paguyubannya masih berdiri kokoh nggak nih? Ini masih nih anggotanya udah join kan di sini kan? Oh, iya. Anggotanya. Masih anggotanya nggak nih? Ini loh ada jumpa fans Yumin Ho dari Explorer. Beliau juga sedang sibuk ya. Nah, ngomongin tadi ya soal International Women's Day gitu ya. Aku kan sempet, jadi aku baca-baca lagi gitu ya. Aku cari-cari lagi gitu. Sebenarnya perempuan yang sangat berwawasan ya. Amin. Jadi emang harus banyak baca. Iya betul. Gitu. Nah, itu sebenarnya diawali pada tahun, itu udah lama banget nih ya. Di tahun sebentar nih, aku udah ada contekan ini ya. Oh, ada historinya ya? Ada. Oh, jadi nggak langsung besok langsung itu deh Hari Pria Internasional. Nah, gitu ya. Jadi Hari The Rabbits Internasional. Wow, bentar ya. kita adain ya. Kita adain. Nih, jadi setiap tanggal 8 Maret itu setiap tahunnya, jadi di celebrate apa sih namanya, dirayakan gitu ya, untuk meningkatkan kesadaran tentang diskriminasi antar gender segala macam. Jadi semakin menyetarakan hak-hak perempuan gitu. Karena ini nih historinya itu pada tahun 1909. Aduh, belum lahir kita mah. Wow, benar. Belum dong. Iya, benar juga lagi. Nah, itu diawali tuh di Amerika pertama kali itu karena para pekerja dari para pekerja wanita itu mengadakan protes. Oke. Gitu. Kenapa eta protesnya? Iya. Karena zaman dulu gajinya perempuan sama laki-laki itu beda. Jam kerjanya juga beda gitu. Okay. Dan perempuan itu susah untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jabatan lebih tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kan banyak ya film-film zaman dulu tuh yang mengusung tema-tema kayak gini ya. Jadi di mana sih yang paling ini tuh Stranger Things, waktu itu aku pernah nonton salah satu episodenya itu yang di season terakhir kalau nggak salah, yang dia tuh udah kerja, lulus sekolah. Jadi dia tuh di kantor penerbitan. Jabatannya sama-sama reporter. Iya, aku tahu. Iya, tahu kan ya. Sama-sama reporter. Tapi karena dia perempuan, dia harus melayani, ngambilin minum segala macam. Tetap dia lakukan, padahal dia punya pekerjaan lain. Itu karena dia dianggap sebagai wanita gitu. Dan yang rapat, yang meeting itu semua laki-laki semua. Jadi kayak wanita itu kurang didengarkan gitu pada zamannya. Makanya banyak yang protes gitu. Begitu. Dianggap tidak setara ya dengan pria ya. Pokoknya wanita itu ya taunya ya di dapur. Nah, betul. Jadi pelayan, masak gitu ya, ngurus anak. Iya. Makanya dulu tuh ada yang bilang apa? Ada kalau di kita tuh ada istilahnya ngapain sekolah tinggi-tinggi. Iya, entar juga jatuhnya ke dapur. Entar masuk ke dapur. Itu pasti udah nggak asing di kuping kita ya. Gitu. Nah, karena hal-hal itu makanya diajukan tuh protes segala macam. Akhirnya jadilah Hari Perempuan Internasional ini. Gitu. Secara begitu ya teman-teman ya. Benar. Nah, kalau di Indo sendiri itu ada salah satu pahlawan, R.A. Kartini. Ya, benar wanita banget. Ya. Pahlawan wanita. Dia memperjuangkannya itu emansipasi. Emansipasi benar. Dalam bidang, kalau dia kan pendidikan ya? Iya, pendidikan. Tuh, nah itu salah satu bukti nyata kalau di Indonesia pun wanita juga berjuang untuk memperoleh hak-hak yang sama. Betul. Jadi sebenarnya ini ya memang kayak udah masalah dunia gitu ya. Maksudnya tuh kayak mana ada sih yang istilahnya negara yang mau wanitanya tuh kayak semacam tidak dipandang atau misalnya dipandang sebelah mata, tidak dihargai. Pasti kan semuanya juga mau adanya emansipasi itu. Nih ada yang nanya nih tadi, aku baca nih ya di atas. Tuh, ini dari yang lagi istirahat di rumah. Dia tanya, setaranya kayak apa Cih? Setaranya kayak siapa tuh? Tuh, siapa lagi tuh yang lagi istirahat di rumah nih yang gak ikut kita? Si kakak Randy. Oh, dia menanyakan kesetaraan wanita itu mau seperti apa sih ya?
Iya, sepertinya gitu ya maksudnya ya. Terhadap hal apa gitu. Coba sebutkan apa yang biasanya laki-laki lakukan yang dilakukan wanita juga. Angkat galon. Begitu gak? Gitu. Kenapa angkat galon ya? Gitu dong. Kesetaraan kan? Nah ini nih, kadang-kadang kita memandang setara itu berarti apa yang dilakukan pria itu harus sama dengan apa yang dilakukan wanita. Itu kan kalau kayak gitu kan jatuhnya itu adalah karena fisik. Jadi kita tuh wanita nggak bisa menyetarakan fisiknya dengan kemampuan laki-laki. Tapi yang dimaksud dengan setara adalah mempunyai hak yang sama gitu. Contohnya seperti tadi pendidikan. Kan semuanya boleh. Pekerjaan misalnya. Upah pekerjaan. Benar setuju. Malah sekarang banyakan cewek-cewek jadi pemimpin gitu kan, entah itu kantor atau di mana. Cewek-cewek itu perempuan itu lebih banyak memimpin, jadi ngelit orang-orang yang ada di kantornya segala macam gitu. Betul. Jadi bukan hanya ngurus anak di rumah ya, tapi udah kerja ngurus anak juga. Aduh, aku suka sama ibu-ibu yang bisa. Iya, sebaliknya nih, aku tuh tadi pagi ya, apa kemarin deh aku lupa. Pokoknya belum lama ini baru ketemu juga nih konten di Instagram yang dia bilangnya gini. Jadi si konten kreatornya ini ya seorang suami. Dia seorang suami, dia cerita begini. Jadi tuh dia dapat komen, ada yang bilang ada si sendernya ini ya, si yang tulis komentarnya ini dia bilang gini. Dia itu ketemu keluarga besar kan, ketemu om tantenya lah gitu istilahnya ya, ketemu om tantenya. Mereka sudah menikah nih, yang si cewek ini yang komentar. Tapi om tantenya itu ngelihat si suaminya tuh bantu-bantu beberes rumah nih. Lalu si om tantenya si perempuan ini nih ngomong ke si perempuan ini kan, kok kamu begitu sih ngebiarin suami kamu kayak mungkin nyapu atau nyuci atau apalah gitu ya. Itu kan merendahkan suami kamu gak kasihan sama suami kamu di pandang rendah. Kayak gitu. Masih banyak ternyata yang berpikiran seperti itu loh. Padahal yang namanya udah suami istri tinggal di rumah, ya beberes rumah ya bareng-bareng lah, ya kan? Gak harus cewek doang. Dia ngomong kayak gini nih ya. Sekarang kita tanya Pegang omongannya. Iya, aku pegang ya. Sekarang kita tanya berarti ya. Ini kan aku ceritain konten orang. Para pria-pria ya, apalagi yang di sini nih ya. Pertanyaannya, maukah kalian nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, jaga anak? Mau nggak? Siapa dulu kok yang jawab nih? Ya udah saya dulu ya. Ya boleh. Kalau saya sih udah pasti terbukti. Kenapa? Karena saya kan tinggal sendirian nih. Otomatis ya semua sudah dilakukan ya. Saya nggak mau pakai pembantu gitu. Jadi saya yang memasak, mencuci, menyapu, mengepel, cuci baju, setrika baju, semuanya saya kerjakan. Jadi suami teladan nih. Teladan calon suami teladan. Mungkin yang mau melamar boleh. Melamar kirim CV. Kriterianya di bawah sini ya. Kirim CV. Iya. Mau nggak? Kalau aku sih pasti lakuin sih. Ya kalau saya untuk saat ini walaupun mungkin akan kalau aku sedikit berbeda dari Ko Erwin ya, maksudnya kan nggak tinggal sendiri nih, masih tinggal sama orang tua, ada adik juga. Tapi terkadang ya ada perempuan juga. Tapi terkadang aku juga masih mencuci piring sendiri, menyapu rumah juga. Piring sendiri ya? Nggak, maksudnya mencuci sendiri piring yang sudah digunakan atau piringnya ada di wastafel gitu, nggak juga dong. Kebanyakan sih piring sendiri sih. Nah. Soalnya kan biasa pas aku makan, selesai makan kosong wastafel. Ya udah cuci piring sendiri dong gitu. Kalau gitu lain kali kamu makan depan wastafel. Ada yang mau nyuci. Agak pegel ya Tapi gitu. mungkin aku kenapa cowok-cowok misalnya jadi suami gitu ya, nggak mau ngebersihin, beres-beres segala macam, mungkin budaya di keluarganya tidak mengajarkan itu gitu untuk bisa mandiri. Betul. Bahwa bisa jadi mandiri bukan hanya sekedar kayak perempuan harus bisa kerja nih, harus bisa nyapu beres-beres, tapi cowok juga harus bisa paling enggak basic skill untuk hidup lah gitu kan. Contoh lah Ko Erwin. Tapi itu bener sih. Kalau aku pernah diceritain sih sama orang tua saya kan, kalau budaya perempuan menantu lah ya, istilahnya menantu masuk ke dalam satu keluarga itu dia harus bisa memasak, mencuci, menyulam sama bener. Iya, menyulam. Iya, dia memang ada menjahit. Ada kriteria di keluarganya. Oh gitu. Kamu bagian keluarga ya? Pernah curhat. Biar tahu juga gitu loh. Kita nggak tahu ya. Itu kriteria ya. Jadi kalau nggak bisa nyulam nih, harus bisa memenuhi standar itu. Kalau nggak bisa, ya itu nggak bisa diterima sebagai menantu. Gitu.
dan tidak diwajibkan untuk bekerja. Yang penting bisa mengurus rumah tangga sih. Berarti bukan gini ya. Bukan berarti dia bisa tapi harus setiap hari dilakukan at least gini. Yang penting lu bisa deh gitu ya. Betul. Jadi one day lu punya pembantu nggak ada, rumah tidak berantakan. Betul. Kamu betul gitu ya. Kalau yang di rumah gimana? Mau nggak kalian para pria? Para wanita bagaimana? Coba kita baca. Iya, Kita baca ya. Mau nggak nih? Jangan suami idaman. Tuh kata si Randy, nyapu rumah tetangga ya bang, boleh kalau dibayar mah. Gue bantuin dah, gue sapuin. Mana tuh? Ada lagi nih, ada ini explore experience. iya. Salah bebenah. Kok jawabin dikutip? Bebenah nggak harus laki, yang penting laki itu tahu tanggung jawabnya, nyari dana buat bayar mbak juga dan sepaket. Oke. Bener. Itu aku lihat juga tuh ada tiktokers, dia bilang gini, lakinya bilang, kok kamu nggak bisa kayak Nikita Willy sih? Iya. Ngurus anak apa segala. Oh ini aku tahu nih siapa nih. Kamu punya perusahaan. Iya. Gitu. Karena kan kalau jadi wanita ya, aku merasa tuh kadang-kadang harus serba bisa, multi talentan. Ya, talentan. Multi talenta. Serba bisa. Karena kita harus bisa untuk mengurus rumah pastinya, terus ngurus anak, ditambah lagi kalau zaman sekarang ya, kayaknya penghasilan dari suami sendiri itu tidak bisa diandalkan dalam tanda kutip kebutuhan semakin banyak. Apalagi yang punya anak ya. Iya. Iya betul. Apalagi sudah sekolah anaknya. Betul. Kan. Jadi kita harus berdikari juga untuk apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan, membantu gitu loh. Betul. Gitu. Nah itu kayak temen aku ya, ada ya, dia kan kerja dari jam 8 sampai jam 5, pulang ngurus anak, nyuci apa segala macam, terus kan ngurusin suami juga kan. Gitu. Terus besok pagi-pagi lagi harus bangun lagi melakukan ya. Wah itu sih memang luar biasa benar ya. Betul. Kita kasih Iya. Apresiasi. Apres apa ini? Aplaus. Betul. Buat perempuan hebat di luar sana. Tapi kalau terkait dengan khususnya ya ibu-ibu rumah tangga ya yang tidak bekerja, selain dia memasak, mengurus anak, yang paling penting itu harus bisa merawat diri. Kebanyakan ya saya lihat mama-mama sabar guys. Selesaikan dulu. Itu kebanyakan tidak merawat diri. Jadi sehingga ya suami kalau gandeng istrinya, aduh kayak gandeng mbak-mbak ya. Kalau keluar nih. Kalau lagi keluar. Itu kuncinya cuma satu loh Pak Apa Erwin. itu? Pitinya. Pitinya harus kencang. Butuh berapa? Transfer. Suami-suami, cowok-cowok jangan ngarepin ceweknya cakep, tapi nggak ada pitinya. Oke. Catat ya para suami di rumah. Itu realistisnya itu gitu. Ya. Tetap. Setuju. Nah, kalau itu tuh lebih ke ini sih, komunikasi juga kali ya. Karena kan kita sebagai wanita juga ngerti sih, kita udah capek apa segala macam gitu kan ya. Nah, gimana caranya mempertahankan hubungan untuk nggak cuman rutinitas jadinya. Kita juga kesadaran kali ya, maksudnya gitu ya. Masa tidak merawat diri kan itu juga buat diri kita sendiri menurut aku ya. Kalau aku sih rasanya kayak itu buat diri gue sebenarnya, bukan buat suami bukan nanti. Sekedar cuma buat suami. Iya gitu segala macam, karena dengan diri kita cantik, diri kita merawat diri at least kayak mandi teratur lah ya, terus kayak nggak pakai dasteran mungkin kalau di rumah sekalipun, kalau sekali nggak apa-apa, bagus banyak. Tapi maksudnya gini, bersih gitu, itu akan lebih enak saat kita ngerasa diri kita bersih kan, itu jadi bentuk semangat kita ya, menghargai diri kita sendiri gitu ya sebagai pribadi. Nah di Twitter juga ada tahu yang balesin begini. Iya jangan cuma minta ceweknya doang yang rawat diri, ya lakinya juga lah. Setuju, pulang kerja, mandi, membersih dulu gitu kalau mau ketemu bini gitu kan katanya. Ada yang begitu. Lah lagi-lagi gue belain perempuan. Dudukin tempat tidur kan kotor. Iya, buat pria juga. Istrinya udah bersihin tiba-tiba betul. Dan kayaknya ini deh, satu kriteria aku adalah kalau misalnya di rumah nggak boleh kutangan.
ya. Bolehnya ku kaki. Bolehnya ku kaki. Calon bapak-bapak atau calon saya nantinya gitu ya. Tolong jangan pakai kutang di rumah. Karena gini, jangan nuntut saya sebelah pihak ya. Ceweknya nggak boleh pakai dasar, ceweknya nggak boleh lancai kadang-kadang ya. Tapi maksudnya gini loh, kita kan mau nih memberikan yang terbaik untuk pasangan kita juga. Kalau misalnya dia keluar segala macam ganteng, wangi, apa segala macam, kan yang lihat bukan saya, wanita-wanita di luar sana. Wow. Gitu ya. Kalau datang ke rumah kan saya yang lihat nih, gitu ya. Tolong. Oke. Gitu. Jadi saling gitu. Ya. Nah kita kan udah live nih ya. Ada beberapa banyak banget yang komentar. Seru loh yang komentar di sini loh, seru banget kalau dibaca-baca. Nah dari teman-teman sendiri gimana sih menanggapi ini gitu? Hari Perempuan Internasional, apa sih yang kepikiran di pikiran teman-teman ketika mendengar kata-kata itu bahwa hari ini adalah Hari Perempuan Internasional? Tentang kesetaraan gender atau tentang peran pria dan wanita di lingkungan kita masing-masing gitu ya. BTW ya, gue tadi ada baca sedikit info juga, menjawab sedikit masih tentang kesetaraan tadi ya. Menjawab sedikit aja. Jadi tuh sebenarnya dimaksud kesetaraan di sini adalah yang kayak tadi seperti yang Ko Erwin sempat singgung juga kan, apakah cewek juga perlu angkat jalan atau apa. Nah, jadi gini contohnya ya. Mungkin tuh yang maksud kesetaraan itu adalah istilahnya gini, di saat kita mau misalnya kita mau nonton pertandingan sepak bola nih, contohnya pertandingan sepak bola. Tapi yang nonton ini tuh ada 2 anak kecil nih. Satu kakaknya, otomatis sudah lebih tinggi dong kakaknya. Satu adiknya, yang tingginya ya setengah tinggi kakaknya lah gitu ya istilahnya. Mereka tuh mau lihat pertandingan sepak bola, tapi dari pagar. Sama-sama nggak nyampe nih kan di pagar itu. Nah, ada semacam katakanlah balok dengan tinggi yang sama ya, dengan tinggi yang sama dan besar yang sama. Masing-masing dapat 1 balok. Kakaknya dapat 1 balok, pas nih lehernya ngelewatin si pagar. Bisa lihat dong pertandingan bola itu dari atas pagar kan. Tapi adiknya yang setengah tinggi dari kakaknya otomatis kan belum bisa lihat ya. Iya, tingginya belum dapat nih ngelewatin si pagar itu kan. Nah, ada satu mungkin kayak persamaan atau kesetaraan di sini maksud adalah sama-sama dapat 1 balok. Ini masih belum adil. Iya kan, masih belum sebutannya ya, masih belum adil karena sebenarnya yang dibutuhkan sang adik bukan cuma 1 balok dengan tinggi yang sama ya, tapi bisa jadi adiknya mungkin butuh 3 balok nih. Di saat adiknya mendapatkan 3 balok, nah adiknya baru sama kepalanya bisa ngelewatin si pagar dan akhirnya melihat pertandingan bola itu. Jadi tinggi si adik dan si kakak sudah sama tinggi, tapi kalau dilihat di bawah, satu cuma 1 balok, satu 3 balok. Nah ini yang dimaksud dengan kesetaraan. Benar kata Flo tadi kan. Jadi cewek nggak bisa maksudnya semata-mata langsung dikasih pekerjaan seberat yang biasa si pria lakukan, tapi disesuaikan kan gitu kan, kayak gitu mungkin apa sih sebutannya, analoginya iya, begitu. Oke, cukup lah. Objektif antara pria dan wanita itu sama-sama harus tercapai. Mungkin caranya bisa berbeda kan? Iya kayak gitu, benar-benar kayak gitu. Berarti kalau cowok angkat 1 galon, cewek angkat 3 galon gitu. Kenapa balik 3 galon lagi ya? Saya takut tiba-tiba pada kabur. Oke nih, kita mau baca mana dulu nih guys? Udah banyak tuh komennya jadi bingung. Seneng deh kalau misalnya komen-komen gitu. Ini ada satu yang menarik perhatianku, aku bacain boleh? Boleh. Dari Kak Roslyn Mambos. Roslyn Mambos. Hai Kak Roslyn, katanya nih, tentu bagaimana kita menghargai orang lain dimulai dari bagaimana kita menghargai diri sendiri. Betul. Itu yang tadi soal merawat diri itu ya. Betul. Ini ada lagi juga nih pertanyaan dari Kak Ongki Grace di atasnya lagi. Kalau suami istri kerja, gimana anak-anaknya ya? Ya, ini mungkin masih menjadi polemik. Ini kan kita belum ada yang berkeluarga nih. Ayo yang udah teman-teman bantu ya, bantu menjawab. Mungkin yang sudah menikah dan mau mempunyai anak, bagaimana rencananya bila kalian berdua bekerja gitu kan? Coba bantu jawab karena kami di sini semua belum punya pengalaman. Mohon maaf. Kalau misalnya ini lebih balik lagi ke komunikasi sih, betul. Komunikasi kayaknya inti segalanya ya. Semuanya ya. Betul. Gimana mereka bisa membagi waktu, apalagi kalau misalnya baru-baru melahirkan
melahirkan tuh kan cuti 3 bulan ya. Yep. Ya kan. Buat nah wanita. itu pasti wanita yang perempuan ini, istri ini yang ngurus segalanya tuh, segala macam. Tapi kan ada pengalaman nih. Kayak nonton gak ya anaknya ya, teman kantor aku juga. Dia malam itu suaminya. Jadi kalau misalnya anaknya bangun minta susu apa segala macam, dia yang bantuin gitu. Dia istirahat, suaminya yang standby ya di malam hari ya. Karena dari seharian kan istrinya terus kan yang ngurus gitu. Tapi setelah itu pas mereka bekerja, puji Tuhan banget itu ada keluarga yang support gitu. Maka itu komunikasi antar suami istri, komunikasi antar keluarga ya. itu harus lancar. Kerjasama juga ya. Betul. Dan ini ya kadang-kadang kan kita punya ego masing-masing. Kadang suami kan bilang, aduh saya kan dari pagi sampai malam kan cari duit, kerja capek, masa malam mesti ngurus anak lagi. Ya kan ada bininya juga yang begitu. Istrinya juga sama. Istrinya kan cuma di rumah jaga anak, kan gak terlalu capek ya kan. Kadang-kadang ada seperti itu ya. Kalau lagi capek, lagi emosi gitu ya. Kita kemarin udah ada lemparin pertanyaan ya di IG ya. Betul. Teman-teman yang udah kasih pertanyaan kemarin di IG, nih kita bacain. Kasih jawaban. Jawaban. Pertanyaan. Kita kasih pertanyaan. Maaf. Kita yang jawab dong nanti. Oke, pertanyaan pertama itu kita kalau nggak salah kasih apa ya? Kenapa perempuan itu selalu titik. Ya, betul ya. Kenapa perempuan itu titik. Nah, kita mau coba tampilin beberapa jawaban dari teman-teman yang udah isi di story kita. Boleh, silakan Kak Mimin. Tuh, kenapa perempuan selalu susah ditebak? Kenapa? Mungkin belum bisa jawab. Kenapa para wanita? Kenapa ya? Karena perempuan itu banyak apa sih namanya? Gimana ya bilangnya? Multitasking. Apa? Aku juga bingung. Nah kan susah ditebak kan. Teman-teman yang nonton bantuin. Tapi itu benar sih. Bantuin. Kadang-kadang kalau ngajak wanita itu mau makan ya, mau makan aja. Mau makan apa? Terserah. Udah dibawa ajak ke makan nasi goreng. Aduh, terlalu banyak karbo. Salah lagi. Terus diajak makan bakso. Ada yang curhat. Aduh, kurang kenyang. Ada yang curhat. Ada tipsnya. Apa itu? Gini. Kalau misalnya mau nanya nih ya. Contohnya nih ya, jawab ya. Sayang, tahu nggak kita mau makan apa malam ini? Makan sushi kan? Bener. Padahal aku nggak tahu dia mau makan apa. Kok bisa? Ya gitu, itu triknya. Itu triknya guys. Jadi melemparkan pertanyaan. Biar dia yang jawab. Jangan tanyanya mau makan apa lagi, jangan. Main tebak-tebakan. Biasa tebak-tebakan itu bikin lebih seru kan? Iya. Apalagi yang paling dihindari adalah kamu lapar ya? Iya. Kamu mau makan? Wah. Menurut kamu gitu yang tadi jawabinnya ya? Wah, ngajak war itu mah namanya. Oh gitu. Oke, itu salah satu tips dan trik ya. Iya. Dok ajak perempuan makan ya. Ini kata Kak dikutip. Karena kita juga nggak bisa nebak diri sendiri, bener. Tadi sudah jasanya bingung sendiri ya. Karena perempuan itu kayak moodnya tuh gampang berubah loh, kayak kenapa ya? Ya nggak tahu kenapa. Ternyata ya memang sudah tidak ada jawabannya kalau begini. Karena sisi emosional kita tuh juga bisa kita akui memang lebih banyak gitu ya. Tapi ya kita juga bukan selalu moody apa segala macam. Kadang-kadang kita juga ngomong kok gitu. Iya ngomong. Itu gimana cowoknya bisa ini aja ngehandle. Oke. Katakan dikutip lagi. Sebenarnya kita nggak pura-pura, tapi suka tertuduh. Emang. Aduh. Kata Kak Ulan, sefruit tips dari vlog sangat berguna bagi nusa dan bangsa. Wow. Aku juga nyontek kok itu. Betul. Jawaban yang kedua ya. Mau kita coba. Boleh. Ya, kita coba ke jawaban yang kedua. Kenapa perempuan itu selalu nggak cukup satu gincu? Gincu itu lipstick ya. Lipstick. Kenapa nggak cukup? Nih ya, aku juga bawa 2 minimal setiap hari. Ternyata bener guys. Di tas aku minimal 2. Ternyata bener. Kenapa? Karena beda, buat base beda, buat ombre beda, buat tambelan atasnya beda. Ya gimana? Karena warnanya lucu-lucu. Karena di mata dong? perempuan itu merah itu bukan satu warna. Bisa 10, bisa 20 itu merah. Pink itu bisa 10, bisa 20, benar. Dengan nama yang beda-beda. Betul. Kalau misalnya di satu merek misalnya gitu ya, ini sebenarnya merah marun misalnya gitu ya. Di merek yang B namanya bukan merah marun misalnya gitu. Padahal sama warnanya, kita beli tetap lah. Karena beda namanya ya. Beda Benar. Ternyata begitu. Tapi ngomong-ngomong gincu, itu ada rasanya gak sih? Karena kan kita cowok kan gak pernah pakai gincu ya, jadi kita gak tahu. Ada rasanya gak sih? Tergantung. Tergantung.
Tergantung merek. Ada lah. Enggak ada ya? Ada yang Mungkin lebih ke aroma kali, aroma. Ada yang manis, ada yang manis. Ada yang manis. Ada yang mau endorse gak nih? Iya. Aku pernah review loh. Cuma kadang-kadang yang bikin sebel itu pas nyuci piring atau nyuci gelas itu kadang ada bekas ginjunya itu loh, nempel. Oh berarti dia nggak pakai yang matte. Iya, ada nggak pakai yang matte. Ada yang matte, ada yang Muse, ada yang lip tint, ada yang lip gloss. Oh, oke. Berarti itu tergantung itu ya, kemahalan ya. Enggak juga. Jenis. Nempel ya. Bukan beda jenis. Udah deh, pusing susah tuh banyak itunya kok. Iya, ini siapa sih yang tadi ulang dulu ya? Kayaknya. Iya. Kayaknya. Kata Kak Olivia Leonita, karena punya banyak lipstick memberikan tampilan dan mood yang berbeda-beda. Tuh. Itu jawabannya. Oke. Wah, betul. Ini membuat para pria mesti lebih semangat bekerja. Iya dong. Aku seneng loh kalau misalnya laki-laki tuh memperhatikan kayak ngasih lipstick brand baru gitu. Benar. Itu baru bibir ya, belum lagi muka, pipi. Wah, nggak cukup satu malam kita live guys. Ini kita hampir sama juga. Iya. Oh iya. Hari ini warna merah, besok warna hijau, besok warna biru. Wow, amazing. Oke, next jawaban. Kenapa perempuan selalu cantik? Oh, kenapa? Cantik. Karena nggak mungkin ganteng ya. Iya. Oh iya, benar. Kalian merasa cantik? Oh iya. Apa yang membuat kalian merasa cantik? Gincuy tadi ya. Apa? Kamu cantik dari. Kadang-kadang ada perempuan yang gak mandi, dia merasa cantik. Why? Karena dari apa dalam. sih definisi cantik buat para wanita? Karena gimana kita menerima diri kita sih. Kalau kita menerima diri kita seutuhnya dari atas sampai bawah, kita akan lihat diri kita cantik meskipun belum mandi, meskipun belum make up. Oke. Nice. Mantap. Ya mungkin ada lagi. Ya cantik itu kan standarnya beda-beda ya. Relatif ya. Relatif ya itu sih kalau misalnya lewat penerimaan diri sendiri dulu kali ya. Karena ada masa-masa di mana aku juga ngerasa kayak, iya ampun gue lancai banget ya, gue jelek banget ya gitu. Bener. Iya nggak sih? Bener. Pernah ada dalam masa itu. Sekalipun kita make up nih ya, ada masa di mana kayaknya nggak banget deh gitu hari. Padahal orang lihat cantik, tapi kita sendiri kayak ngerasa kok kayaknya mana gitu. Iya. Jadi emang dari dalam sebenarnya yang penting itu ya, penerimaan dari dalam. Dari dalam terpancar. Iya, karena kalau misalnya kita udah cantik tapi kita nggak pede misalnya gitu ya, itu orang akan ngerasa orang juga akan ngerasa kalau kita nggak sepenuhnya nyaman, nggak bersinar istilahnya gitu loh. Shiningnya. Malah kadang aku tuh suka lihat misalnya cewek ada cewek gitu kan, pakai baju misalnya kotak-kotak, bawahnya polkadot gitu kan nggak nyambung, terus kaos kakinya warna-warni gitu kan, strip-strip gitu ya garis-garis. Tapi karena dia pede, makanya dia ngerasa dia keren, cakep gitu kan. Kita ngeliatnya jadi cakep juga. Padahal tabrak lari gitu. Fashionnya. Jadi karya seni ya. Iya benar. Jadi kayak ini ya, apa namanya sebutannya kalau zaman sekarang tuh yang di museum-museum art itu ya, loh. Museum-museum art itu kan. Museum Jakarta gitu. Iya, jadi kayak barang pajangan di museum art itu yang lagi berjalan gitu ya sebenarnya ya. Karena saking pedenya itu ya dia berjalan ya. Oke. Benar. Tuh. Masih ya, sama. Iya, karena selinnya. Iya benar. Silakan. Tuh, kata Kak Ros katanya perempuan bahagia pasti glowing tuh, bener tuh Kak Ros. Iya. Benar. Setuju. Jadi harus bahagia dulu, bahagia. Dengan bahagia kamu percaya diri, dengan percaya diri kamu akan terlihat cantik otomatis. Mantap. Oke, next lagi ada lagi nih jawaban dari kenapa perempuan selalu dapat catcalling? Ini yang beda nih. Ini yang beda. Kenapa ya perempuan itu? Kucing. Iya kan? Iya kan catcalling. Oh iya. Dia panggil kucing. Kucingnya lapar. Enggak bukan gitu ya artinya. Ini ya? sebenarnya aku justru nanyanya sama pria-pria. Kenapa nge-catcalling? Bener. Padahal tuh aku kadang ngerasa gini, misalnya aku lagi berpakaian biasa aja, sangat-sangat biasa aja. Ketutup, nggak gimana-gimana, tidak bertingkah aneh-aneh juga, jalan biasa tuh kayak tetap masih dapat. Tetap masih itu kan itu kenapa pakai masker juga kan? Iya. Muka nggak kelihatan, ini segini dong ya. Kayak kenapa? Iya. Apa? Iseng. Coba laki-laki. Iseng ya? Oh gitu.
Menurut saya sih Pak Burmawi. Berarti kok Erin suka? Enggak, aku baik-baik kok. Jujur kalau saya nggak pernah. Saya malah dikait calling, oh enggak ya, bukan. Saya nggak pernah. Makanya nggak bisa jawab juga sih, bingung. Jujur ya sebagai sesama pria gitu ya, gue tuh juga kadang nanya gitu, bukan nanya, maksudnya nanya dalam hati gitu, berpikir apa sih yang dipikirin dengan mereka itu ya, khususnya untuk para pria mungkin yang suka meng-catcalling perempuan-perempuan yang lewat di depan mereka. Bener. Itu apa enaknya sih, kayak apa faedahnya buat lu gitu? Jangan malu-maluin cowok lah. Jangan malu-maluin cowok. Jadi emosi banget. Apalagi kalau kita pakai baju merah nih, merah. Kayak belum ketemu si Jembatan Ancol aja lu. Panggil dah dulu merah tuh kalau nggak disamperin. Tapi memang sih ada prinsip pria-pria dunia ya, yaitu 3H. Apa tuh? Harta, tahta, Hanita. Oh, 3H. 3 harta, tahta, wanita. Jadi kalau lihat wanita pasti ada gelora. Bung Karno. Jogging. Buat jogging. Jadi itu sebenarnya hal yang normal sih buat para pria. Nah, tapi itu tidak bisa dinormalisasi. Jangan dibiasakan. Gitu, karena itu lebih ke budaya kali. Budaya yang seharusnya tidak dibudayakan. Betul. Iya benar. Karena kan kita gini, mungkin mereka mendapatkan kesenangan ya dengan kayak gitu. Makanya sampai satu titik aku pernah jalan balik ke rumah gitu ya, terus mereka ngomong berpulang gitu kan. Yang ada tau nggak apa, aku berhenti, aku lihat, iya kenapa, terus dia diem. Iya, terkadang memang harus dihadapi dengan keberanian. Harus dihadapi ya. Kayak gitu. Gitu. Nah, nextnya mereka akan lebih, oke, ini gue nggak bisa ganggu gugat nih. Iya, ini nggak bisa diganggu nih. Nah, gitu ya. kita ini juga aku belajar di mana kita juga perlu untuk speak up dan kita perlu berdiri membela diri kita sendiri gitu. Iya. Apalagi kan dengan misalnya kita di kendaraan umum, aku tuh seneng banget ngelihat berita-berita di mana perempuan-perempuan yang dilecehkan di kendaraan umum segala macam tuh sudah mulai berani. Iya, berani speed up ya. Betul. Atau orang yang sebelahnya, ada tuh waktu itu yang di Transjakarta nggak salah, yang ngerekam dan yang ngebilang itu adalah orang di sebelahnya yang ngebantuin gitu, sesama wanita gitu. Saling menjaga gitu. Betul, karena itu hal-hal seperti itu memang kita tidak bisa bilang kalau karena ceweknya yang pakai baju ini segala macam, terbukti yang ketutup dari atas sampai bawah aja masih kok kadang dapat perlakuan begitu. Dan ini nggak semua cowok sama ya, tapi maksudnya ini lebih ke oknum-oknum tertentu. Ya, oknum pria. Itu. Masa kini. Tapi ada juga yang sampai ekstrim gitu. Aku pernah lihat di TikTok atau di mana gitu ya. Jadi mbak-mbak ini lagi jalan di Bali. Dia bukan orang bule ya, orang Indonesia orang gitu, orang lokal. Di catcallingin sama bapak-bapak lokal juga. Apa yang dia lakukan? Dia samperin bapak tadi ngomong apa? Bapak ngelecehin saya ngomong kayak gitu. Karena ada perkataan yang memang agak-agak melecehkan si wanita ini. Jadi bukan cuma set doang, tapi dengan kalimat-kalimat. Terus dia bilang gini, coba bapak bayangin kalau ini anak perempuan bapak gituin, bapak mau nggak? Anak perempuan bapak ya? Digituin, katanya gitu. Dia samperin dan dia rekam. Gitu. Terus bapaknya diem, enggak saya enggak ini. Bapak tadi ngomong kayak gitu pak, katanya gitu. Nah itu bisa jadi pelajaran untuk dianya juga gitu. Emang kadang-kadang tuh mulut kan nggak bisa ditahan ya. Apalagi kalau misalnya memang itu sudah menjadi budaya dan kebiasaan gitu. Makanya please stop catcalling. Setuju. Benar. Kita cuma iseng ya. Kalau mau nyapa boleh nyapa yang sopan gitu. Kita juga kan nyaut gitu ya. Iya betul. Cara nyapanya benar-benar. Gitu. Kita juga nyaut kok. Berarti ada pembelajaran sih sebenarnya, pembelajaran positif ya. Kalau misalnya ada teman-teman wanita yang merasa dilecehkan secara verbal, ya mungkin teman-teman wanita jangan diam diri atau malah kabur, tapi hadapi ya. Betul. Tapi juga hadapi dengan sopan. Dengan bijak ya, hadapi dengan bijak, betul. Hadapi dengan bijak juga. Bukan berarti ngajak berantem ya? Bukan dong. Masa kenapa Pak? Ya enggak kan. Kalau gitu bisa sih saya langsung mundur sih. Udah teratur. Gitu. Betul. Oke. Wah keren banget nih. Banyak juga sih untuk komentar di sini ya. Sampai nggak bisa kita bacain satu-satu. Lanjut pertanyaan jawabannya. Kayaknya kalau ini habis nih. Yang ini jawaban untuk pertanyaan ini habis. Tapi kita ada punya pertanyaan kedua. Iya. Pertanyaan kedua itu adalah. Ulang mbak.
Ini sering banget nih Kak. Apa itu? Pulang Mbak. Kutip nih, pulang Mbak, pergi Mbak, kerja Mbak. Itu bener banget. Saya suka digituin. Itu kepo banget ya. Mau ngapain? Mau kasih duit? Iya kan? Iya, kenapa? Tuh kata Kak Roslyn, ih sambelin mulutnya bener. Pakai cabai hijau. Karena Cabainya berapa? Mahal. ganjil katanya biar lebih pedas. Oh gitu ya. Oh gitu. Iya. Baru tahu. Kalau misalnya makan dua kalau misalnya makan Yang genap. yang iya cabe itu 4 gitu kan, 4 2 itu nggak pedas. Oke. Bisa begitu ya? Oke, buat para ibu-ibu Ini rumah lucu tangga juga kalau mau ya. masak. Katanya gitu loh. Coba deh yang biasa masak. Aduh. Katanya gitu. Oke. Ayo lanjut. Ya lanjut. Pertanyaan kedua itu adalah menurutmu perempuan itu titik. Nah udah ada beberapa juga yang jawab. Oke. Kita boleh tampilin untuk jawaban yang pertama. Silakan. Wih. Menurutku perempuan itu cantik. Cantik. Jadi setelah ditanya kenapa perempuan itu selalu titik cantik, sekarang ada yang jawab juga. Menurutku perempuan itu cantik. Dan ini yang jawab bukan cuma satu orang, ada dua orang. Iya. Oh, ya. Ada dua Oke, orang. oke. Betul Yang jawab perempuan apa bukan? Bukan. Oh bukan. Bukan. Oh, yang Bukan merasa laki-laki, malah pria ya? betul. Yang merasa malah laki-laki. Objektif berarti. Iya, objektif ya, cantik. Iya benar. Karena kalau yang ganteng itu pria. Sama yang kayak tadi kan. Ngulang. Iya, Oke, betul. oke. Agree. Nah, teman-teman yang nonton ini ya, percayalah karena itu cantik. Jadi jangan lagi berkecil hati ya. Khusus Atau minder, perempuan ya. atau minder. Iya. Terutama perempuan-perempuan Gitu. Indonesia. Kalian itu cantik, jangan minder. Spesial. Kalau lagi minder ingat aku perempuan. Karena perempuan kan cantik. Iya, benar-benar. Boleh next. Oke. Menurutku perempuan itu bukan laki-laki. Betul. Bener banget, 1000% ya. Makasih buat jawabannya Kak. Saya tahu ini siapa yang jawab. Tolong ini penonton kita begini ya. Nggak apa-apa, yang penting jawab deh. Ya, Kita cinta makasih. sama penonton kita. Betul, follower kita tuh luar biasa loh, kreatif. Oke. Gitu ya. Oke. Lanjut. Next lagi. Menurutku perempuan itu multi talentan. Nah, tadi nih yang dibahas nih. Bukan kamu yang jawab. Bukan aku yang jawab ini. Bukan dia yang jawab, tapi dia bahas tadi. Ada kalimat dia kan, perempuan itu multi talentan. Gendong anak. Enggak dong, talent kan tot. Oh iya, bukan. Nah, ini maksudnya talenta. Talenta kayaknya. Multitasking ya. Iya, kanan gendong anak, tangan kiri masak, kaki kanan ngepel Mulut gitu yang kan. Wah, Ada satu lagi, talenta matanya nonton live. Wah, nonton Live the Rabbit. Live the Rabbit. Kaki kirinya ngetik jawabannya. Respon jawab. Iya, respon jawaban. Multitasking banget. Tapi Tuh. bener gak sih menurut perempuan-perempuan Iya. The Rabbits? Kenapa tuh? Apakah Kalau perempuan cewek itu memang multi talentan alias talenta. Wah, Banget ya. Dia punya sangat. pengalaman gak? Ada dong. Apa itu? Mungkin bisa Ada sharing buat kita semua. Ada dong. Nih ya, kalau misalnya aku di rumah gitu ya, masak kan jarang ya sebenarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya sekalinya lagi masak gitu kan ya, terus ada telepon, terus ada lagi ngejawabin grup aja ada beberapa gitu kan ya. Terus ada lagi pokoknya mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus sih. Jadi dan cewek itu biasanya kalau kita lagi ngerjain A, tangan ngetik nih, gitu ya, mata ngeliat gitu kan ya. Tapi bisa sambil teleponan ngomongin hal yang berbeda. Iya benar. Iya? Iya dong. Tapi sambil ngedengerin yang lain. Dengerin Bisa. obrolan tetangga. Iya, apalagi para ibu-ibu di rumah yang tadi diomongin tuh. Kenapanya ya memang Biasa. perempuan memang tercipta Begitu multitasking. ya? Iya dong. Oke. Tapi Bukan berarti cowok nggak bisa, iya, Beberapa pertama, juga. beberapa cowok bisa juga. tapi biasanya enggak. Tapi ada justru beberapa perempuan di sekitar hidupku malah yang nggak bisa multitasking. Oh gitu? Iya, dia kalau udah main HP nggak bisa diajak ngomong. Adik kamu kan? Tentu dia nggak nonton. Hai Cici. Iya, dia kalau lagi nonton, gua nanya aja nih dia harus pause dulu filmnya. Oh gitu. Nggak bisa dia cuma sambil nonton. Ya, ini nih jawab nggak bisa. Pause. Jawabin gua baru nonton lagi play. lagi. Saking nggak bisa Oke. multitaskingnya. Ada. Kalau kamu Gitu multitasking nggak? Ya aku ya. Oh, aku balik. Kebalik. Oh. Kebalik. Oke. Ya, makanya kan ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Iya, betul. Nih ada jawabannya dari Karselin. Ada sebab ilmiahnya loh kenapa perempuan itu multi talentan alias multi talenta. Ya, aku kayaknya pernah dengar. Dan ini kayaknya pernah dibahas juga nih. Ada di channel YouTube.
Kita, bukan kan? Bukan itu kita. Nanti ada channel YouTube yang akan kita iklanin di sini ya. Mereka ada bahasa ini juga kayaknya. Multitasking nggak kok? Kalau saya sih iya, saya multitasking. Oh, laki-laki di sini multitasking. Wow. Saya bisa sambil bekerja, sambil mendengar musik, terus sambil ngobrol sama tetangga. Sama sebelah. Rekan sekerja. Oh, kira tetangga sebelah. Jauh dong. Tetangga rumah sama kantor kan jauh. Tapi dong. Memang ada beberapa sih tipe, kalau saya amati ya di kantor saya itu kayak tipe-tipe orang-orang IT itu nggak bisa multitasking. Jadi kalau soalnya mereka kan mungkin perlu fokus yang tinggi fokus tinggi untuk coding ya. Ketika ngobrol itu sama orang IT itu tiba-tiba mereka pause dulu, terus mereka jauh dulu. Oh iya, terus mereka lanjut kerja lagi sih. Ya ada juga yang begitu. Mungkin ada beberapa divisi seperti itu saya IT. Kalau finance rata-rata bisa multitasking. Tapi enggak, teman aku yang cowok enggak kayak gitu. Jadi misalnya dia lagi ngetik apa gitu ya, balas chat siapa gitu. Terus aku ngajak ngomong, nanti gimana gini-gini, terus dia nanti jawabnya lama tuh. Iya sama. Selesai. Saat dedekku. Iya ini. Iya. Dia nggak boleh sambil ketik sambil jawab ya nggak bisa ya benar. Berarti nggak semuanya ya. Nggak semuanya. Unik ya kalau bahas begini ya. Iya benar masing-masing ya. Oke. Yuk ada lagi. Next lagi untuk jawaban. Menurutku perempuan itu makhluk Tuhan paling hebat. Agak mirip-mirip sama multi talentan tadi ya. Iya makhluk Tuhan paling hebat. Iya emang bener sih. Ya seperti yang tadi kan diceritain. Karena kita lagi bahas wanita ya, perempuan memang gak gitu dong. Tapi iya loh, karena aku pernah lihat tuh kan, jadi kayak ada kayak gini nih obrolan cowok cewek gitu kan katanya. Kalau cowok itu misalnya cowok itu menstruasi 3 hari itu bisa langsung pingsan. Kalau cewek itu enggak, dia kuat katanya gitu. Daya tahan ya. Iya, daya tahan untuk menahan rasa sakit itu cewek itu lebih kuat daripada pria. Iya. Gue jadi ingat juga ya benar-benar mirip kayak gini. Ini kan menstruasi. Kan di mana ya? Pernah baca ini artikelnya, memang udah agak lama sih gue baca artikel ini, udah agak lama. Jadi tuh ada teknologi di mana yang bisa memberikan si suami, si pria itu rasa sakit yang sama seperti saat istrinya itu hamil mau melahirkan, itu kan ada kontraksi, itu kan ada sakit kan. Itu ada teknologinya bisa memberikan pria-pria untuk mencoba sensasi rasa sakit itu. Dan itu tuh katanya sakit banget kalau buat pria yang udah mencobain, dan perempuan bisa. Kan hebat. Dan setelah itu ada itu sih, aku pernah nonton juga ya eksperimen mengandung. Jadi ikut merasakan gimana bawa beratnya perutnya apa gitu ya. Bayi itu seperti apa, terus posisi tidurnya seperti apa, posisi duduknya seperti apa. Karena itu kan kalau wanita mengandung itu kan nggak segampang seperti wanita tidak melahirkan. Nggak leluasa. Nggak seleluasa ya. Dia mau duduk aja. Tapi emang iya loh, itu pegel. Aku kan perannya kan jadi wanita hamil ya. Jadi iya. Di rumah tuh bener-bener latihan kayak taruh bantal di sini sampai tidur. Itu bangunnya itu kayak pegel banget. Pegel banget, iya bener. Susah kan banget. Bener, makanya paling hebat. Tuh kata Kak Ulan, cewek itu bisa ngerjain tugas sambil telepon, sambil gibah, sambil ngemil, sambil mantau kurs dan tatanan dunia loh. Wow. Nggak sambil mimpin dunia juga Kak. Luar biasa emang. Memang sangat amat luar biasa. Amazing. Ada lagi nggak ya? Sepertinya sudah habis sih. Dari cantik, multi talentan paling hebat. Bukan laki-laki. Oh bukan laki-laki, iya pas 4 udah habis ya. Udah habis. Thank you buat teman-teman yang udah bantu jawab di story kita ya. Lain kali kalau ada lagi isi yang banyak teman-teman, biar kita bisa bahas rame-rame. Kita akan terus live di minggu kedua ya, Rabu kedua ya. Yes. Rabu kedua setiap bulan. Tuh. Live di IG ya, tetap live di IG seperti ini ya. Rabu kedua. Bener minggu kedua. Bener ya? Iya. Rabu week kedua, minggu kedua, betul. Jadi teman-teman udah boleh catat di kalendernya, pantangin setiap Rabu minggu kedua setiap bulan. Kita ngobrol bareng di sini. Tadi kan udah nanya tuh pertanyaannya ke yang jawab di IG, yang jawab kan. Kalau menurut kalian berdua, perempuan itu. Perempuan itu. Tahu nggak yang tadi jawab makhluk Tuhan paling hebat siapa? Kamu. Iya. Saya itu yang jawab ya. Begitu. Jadi kan aku udah mikir lagi gitu ya, belaga ya. Pura-pura gitu. Ya udah deh, next live gue cari jawaban 2. Satu buat jawab live, satu buat jawab di story. Ada lagi nggak yang lain selain itu?
Apa ya? Coba Korin dulu. Aku sambil mikir dikit. Korin. Kalau menurut saya, ya mungkin karena faktor lingkungan keluarga saya ya. Perempuan di keluarga saya itu cuma satu, yaitu mama saya. Dan menurut saya mama saya itu perempuan yang luar biasa sih. Nah, kan dia yaitu selain dia mengurus keluarga, dia juga punya makanya kalau mama saya itu pengen refreshing, mau jalan-jalan, kita sebagai anak-anaknya pun, sebagai keluarga pun kita nggak melarang sebenarnya. Karena mama juga perlu me time ya. Betul, ya, penting. Self reward buat dia diri sendiri juga sama teman-temannya juga. Kita sebagai keluarga juga oke, nggak apa-apa sih. Yang dia mau bersenang-senang, mau liburan sama teman-teman dia ya nggak masalah sih. Kita sih selalu support dan selalu mendukung. Menurut saya sih itu ya mama yang luar biasa sih. Karena dia dari waktu mengandung sampai melahirkan sampai memelihara kami anak-anak sampai dewasa, sampai kuliah, sampai punya keluarga, ya itu semua karena berkat perjuangan dari seorang mama sih. Untuk Mama Ko Erwin di rumah. Benar. Dapat salam dari anak kos Gang Kelinci. Iya, betul. Suruh nonton dong. Pasti. Jadi ini akan muncul di YouTube juga kan? Ada. Ya, kita akan upload juga ke YouTube. Jadi teman-teman buat yang gimana sih ngomongnya? Buat teman-teman yang ketinggalan ngobrol bareng masih bisa ikutin obrolan kita nanti di channel kita The Rabbits Official. Betul sekali. Gitu. Zaman gue udah deh kayaknya itu doang satu. Itu udah menggambarkan semuanya. Bener kayak kata Pak Erwin gitu. Kurang spesifik ya. Buat teman-teman yang kalau misalnya ada topik lagi nih menarik gitu ya. Yang mau kita bahas bareng ya. Buat ngobrol-ngobrol bareng. Iya. Boleh langsung aja chat DM kita di IG yang ini nih. Iya. @therabbits_official atau di YouTube kita juga boleh. Langsung komen. Jangan lupa subscribe ya YouTube kita. Iya, subscribe ya, share yang banyak ke teman-temannya, ke saudaranya. Gitu. Ini udah diberi penekanan nih. Sangat banyak. Betul. Ada TikToknya juga. TikTok kita di @therabbits_official ya. therabbits_official. Follow juga TikToknya. Biar kita makin semangat untuk terus berkarya. Yes. Betul. Kita akan tetap terus memberikan konten-konten yang semoga bermanfaat buat teman-teman. Makanya dukung terus kita. Ya. Betul sekali. Juga menghibur. Pastinya. Pastinya. Sekali lagi thank you buat teman-teman yang udah ngobrol bareng sama kita di sini ya. Udah banyak banget yang kita nggak bisa sebutin satu-satu. Thank you. Semoga setelah ngobrol sama kita bisa dapat tidur nyenyak. Iya, dapat pencerahan, tidur nyenyak, mimpi indah. Besok pagi bangun badan segar. Oke. Tentunya membuat wanita-wanita Indonesia semakin naik kelas. Betul. Sekali lagi kita ucapin ya. Selamat Hari Perempuan Internasional. Tetap jadi wanita yang hebat, perempuan yang hebat dimanapun kita dan apapun pekerjaan kita ya teman-teman. Satu lagi. Apa tuh? Betul. Nah, ngomong soal perempuan nih, pas banget kalau kita mau bahas ini. Kita juga punya tetangga deket. Channel tetangga deket ya. Channel cerita perempuan. Ini cocok banget. Iya, bener. Pas banget. Bahas tentang perempuan-perempuan dan pastinya teman-teman ya, apalagi khususnya untuk yang perempuan, kalau istilahnya sambil masak, sambil ganti popok anak gitu kan, pengen denger-denger yang istilahnya asik-asik gitu, bisa dengerin ini. Mereka tuh kayak semacam podcast gitu ya. Jadi mereka ngobrol bareng. Tapi asik loh, emang bener loh. Emang bener sih. Bener. Aku yang bukan perempuan aja aku suka kok dengerinnya kadang. Betul. Nih bisa ditonton dulu cuplikannya ya. Kita kasih lihat dulu teman-teman cuplikannya kayak gimana nih obrolannya. Silakan. Biasanya bukan cuma pasangan, anak juga suka jadi korban kan? Iya. KDRT itu kan. Biasanya, dan bahayanya ya. Biasanya anak juga. Kalau anak yang kena KDRT nanti dia bisa cenderung, kalau anak laki bisa jadi itu. Jadi bisa seperti ayahnya turun gitu, jadi mukulin. Nah kalau yang perempuan malahan dia jadi pasrah gitu, malah bisa jadi korban nanti berikutnya. Dia jadi korban dari calon suaminya gitu kan, kasihan ya. Nah itu tadi, langsung aja mampir ke channelnya Cerita Perempuan. Kalau Instagramnya Cerita Perempuan_official. Oke. Kalau kapan dong? Tayangnya setiap hari Selasa jam 7 malam. Jam 7 ya? Iya, jam 7. Jam 7. Pada 8 mah besoknya ada Rabbits. Iya, hari Rabu. Kalau gitu kami undur diri, sampai ketemu di hari Rabu depan jam 8 malam. Di YouTube channel The Rabbits Official. Instagramnya The Rabbits_official sama TikToknya. Bye bye guys, thank you semua. Good night.